Ya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan program yang sedang berjalan, vaksinasi di seluruh Indonesia. Kita jangan lupa ada satu vaksin yang paling ampuh lebih dari vaksin Sinovac, yaitu vaksin alamiah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yaitu hati gembira. Hati gembira adalah obat manjur, bukan cuma sekedar obat. Hati gembira obat manjur. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 dikatakan dalam terjemahan baru, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita semua tahu ada obat yang tidak manjur, betul? Ada obat yang kurang cocok, betul? Ada yang divaksin malah jadi timbul penyakit yang lainnya, gitu ya. Itu namanya obat yang tidak manjur. Bukan hanya tidak manjur, itu namanya obat yang nggak cocok, menimbulkan side effect. Tapi ini bukan sekedar obat, tapi ini obat yang manjur. Jadi kita mesti tahu bahwa di dalam diri kita ini ada satu bagian yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang memang Tuhan siapkan untuk menjadi obat yang manjur. Kalau di dalam dunia kedokteran ada yang namanya self-healing, kesembuhan secara otomatis, self-healing. Ya, self-healing itu jauh lebih penting daripada diobatin dengan obat-obatan kimia. Ya, self-healing is the most effective medicine. Jadi kita hari ini mau membahas tentang self-healing yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau orang semangat patah, bukan cuma tidak punya masa depan. Kalau orang semangatnya patah, bukan cuma sekedar mukanya, wajahnya jadi cemberut. Bukan, kalau cuma sekedar muka jadi cemberut, nggak ada masalah, saudara. Kalau misalnya orang yang semangat patah, jadi kelihatannya lemah, lunglai, letoy gitu ya, semua nggak ada masalah, saudara. Tapi masalahnya ayat ini mengatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Jadi dengan kata lain, semangat dalam hidup kita merupakan sesuatu yang sangat esensial. Semangat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena kalau kita kehilangan semangat, yang kena pengaruh bukan wajah kita saja, yang kena pengaruh bukan semangat kerja kita saja, tetapi yang kena pengaruh adalah kesehatan tubuh kita. Ini yang perlu kita tahu, bahwa ini rahasia ini besar, rahasia ini sungguh luar biasa. Pagi hari ini saya coba akan memberikan data-data yang sangat-sangat memberkati kita. Coba slide selanjutnya, bukan slide, klik selanjutnya. Nah, di dalam New English Translation, a cheerful heart brings good healing, membawa kesembuhan yang baik, ya. Cheerful heart, hati yang gembira, hati yang senang gitu ya. Jadi tidak salah kalau kita nonton stand up komedi yang baik, kita makin banyak mengalami pemulihan. Karena tubuh kita akan mengeluarkan unsur-unsur yang kelenjar atau cairan-cairan yang bersifat sesuatu yang sehat. Ya, but dengan obat yang manjur. Di dalam Gober, kalau saudara dengar Gober, jangan ingatnya paman Gober dari kisah Bobo, ya. Tapi ini dokter spesialis, Dr. O.F. Gober. Dia bilang begini, 70% orang dapat menyembuhkan dirinya. Yang tadi saya katakan self-healing. 70% orang dapat menyembuhkan dirinya jika mereka dapat bebas dari ketakutan dan kesedihan. Jadi self-healing terjadi ketika kita bebas dari ketakutan dan kesedihan. Nah, saudara, kita perlu tahu, kita bisa takut. Yang namanya manusia bisa takut, betul? Kalau perempuan lihat cacing aja takut.
gitu kan. Lihat ada kecoa terbang aja takut. Yang dimaksud bukan takut seperti ini. Ini takut yang bersifat sementara, tetapi takut yang dimaksud adalah ketakutan yang sudah merasuk hidup kita. Ketakutan yang tinggal tetap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Nah, ketakutan yang jenis begini akan membuat kita kehilangan self-healing. Kemampuan self-healing itu akan hilang. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa di dalam diri kita Tuhan sudah taruh yang namanya self-healing, yaitu hati. Dan hati itu kalau gembira, dia luar biasa. Tapi kalau hati itu penuh dengan ketakutan, hati itu penuh dengan kesedihan, maka kemampuan self-healing itu sangat menurun. Jadi Dr. Gobert mengatakan 70% orang dapat menyembuhkan dirinya. Wow, luar biasa. Kalau mereka bebas dari ketakutan dan kesedihan. Lalu yang berikutnya dikatakan, dia bilang, ketakutan menyebabkan kesedihan. Kesedihan membuat Anda tertekan, gelisah, dan mempengaruhi saraf perut, dan mengubah getah perut dari normal jadi abnormal. Dan hal ini menyebabkan borok usus. Ya, saya tetap mengambil istilah dari buku yang saya baca, borok usus. Jadi kalau pakai zaman sekarang ini adalah gangguan pencernaan. Ya, gangguan pencernaan yang akut di dalam usus kita. Bisa disebabkan karena ini. Lalu dokter yang lain. Nah, karena ini tadi hubungannya dengan kesehatan, jadi saya harus munculkan apa yang dikatakan oleh para dokter, bukan dikatakan oleh para penyair dan pengarang lagu, nggak connect gitu ya. Jadi harus dokter. Dr. Joseph Montague mengatakan begini. Ini bukunya Nervous Stomach Trouble. Dia bilang Anda tidak akan menderita borok usus karena makanan yang Anda makan. Anda menderita borok usus karena sesuatu yang memakan Anda. Jadi ini profesor dari Mayo, ya, dari Mayo Clinic. Kita tahu Mayo Clinic adalah klinik yang one of the best. Bahkan mungkin hari ini masih tetap diakui Mayo Clinic di Amerika adalah rumah sakit terbaik di seluruh dunia. Dan salah satu spesialisnya mengatakan bahwa kita ini mengalami radang usus atau borok usus bukan karena makanan yang kita makan, tetapi karena ada sesuatu yang memakan tubuh kita. Nah, dokter yang lain, Dr. Walter Alvarez. Ini juga seorang spesialis di Mayo Clinic. Dia mengatakan begini, borok usus seringkali mengganas dan mereda sesuai dengan naik turunnya tekanan emosi. Ya, saudara bisa bayangkan, ternyata gangguan di dalam usus kita sangat dipengaruhi dengan tekanan emosi, bukan tekanan darah, bukan tekanan yang lainnya. Kita saya tiap hari pun masih mengukur tensi, ya. Kalau enggak 2 hari sekali saya mengukur tensi. Tapi sebenarnya bukan hanya tensi yang perlu diukur, emosi perlu diukur. Karena tekanan emosi ini sangat mempengaruhi dengan kesehatan. Kesimpulan ini hasil dari riset terhadap 15.000 pasien yang menderita gangguan perut di Mayo Clinic. Dan ditemukan 4 dari 5 pasien penderita sakit perut atau gangguan pencernaan tidak disebabkan oleh sakit fisik. Ini penyelidikan ya, jadi ini bukan kira-kira. Ini penyelidikan yang dilakukan di Mayo Clinic. 4 dari 5 pasien penderita sakit perut atau yang punya masalah dengan pencernaannya tidak disebabkan oleh sakit fisik. Penyebab utamanya disebabkan oleh ketakutan, kesedihan, kebencian egois, kemudian yang berlebihan, serta ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup di dunia ini. Itu dia, penyebab utamanya. Disebabkan oleh ketakutan, kesedihan, kebencian, sifat egois, berlebihan, serta ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup di dunia ini. Jadi saudara perhatikan bahwa 4 dari 5 pasien, itu berapa persen? 80%.
80% pasien yang dirawat yang punya masalah dengan gangguan pencernaan, dengan perut, disebabkan karena masalah psikologi. Sekarang masuk lagi Dr. Haben, spesialis juga dari Mayo Clinic, mengadakan penelitian. Meneliti 176 eksekutif dari berbagai perusahaan di USA, di Amerika. Dan rata-ratanya usianya adalah 44,3 tahun. Dari 176, rata-rata usia yang diambil adalah sekitar ada yang 45, ada yang 44, ada yang 43, average-nya 44,3 tahun. Dan hasil penelitian dari 176 eksekutif ini orang yang secara ekonomi mereka punya kemampuan. Jadi mereka bisa menjaga kesehatan, mereka bisa terapi, mereka bisa beli obat dan sebagainya. Tapi ternyata ketika disurvei, sepertiga eksekutif menderita salah satu penyakit, khususnya yang disebabkan oleh hidup yang tertekan. Misalnya sakit jantung, borok usus yang mengganggu pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Bayangkan saudara, satu klik lagi, sepertiga dari eksekutif di Amerika badannya hancur karena sakit jantung, borok usus, dan tekanan darah tinggi sebelum mencapai usia 45 tahun. Jadi kita bisa lihat, ini para eksekutif kan pasti tekanannya besar ya, memimpin perusahaan-perusahaan besar di Amerika, stres tingkat tinggi. Mereka sukses secara karir, tapi secara kesehatan mereka gagal. Jadi di situ kita bisa lihat betapa mahalnya harga kesuksesan. Tapi pertanyaannya, apakah para eksekutif harus mengalami ini semua? Tidak. Kalau mereka bisa mengendalikan pikiran mereka, mereka bisa menjaga hati mereka dengan cara yang benar. Selanjutnya, sekarang pendirinya rumah sakit atau klinik Mayo, 3 bersaudara, Charles Horace Mayo, William James Mayo, sama William Worrell Mayo. 3 orang. Mereka melakukan penyelidikan. Dan mereka bilang begini, lebih dari separuh tempat tidur di rumah sakit, di klinik Mayo ya, lebih dari separuh tempat tidur di rumah sakit ditempati oleh orang-orang yang menderita gangguan saraf. Jadi ini bukan rumah sakit jiwa loh ya, ini rumah sakit umum. Ini rumah sakit yang sangat terkenal, bukan rumah sakit jiwa. Nah, yang luar biasa, kalau ada di antara yang meninggal, di antara mereka pasien yang meninggal karena penyakit mereka, dilakukan otopsi. Bila jenazah mereka diotopsi, ternyata pada umumnya syaraf mereka sehat-sehat saja. Syaraf secara fisiknya itu sehat-sehat saja. Jadi mereka mengambil satu kesimpulan bahwa gangguan syaraf mereka tidak disebabkan oleh kerusakan syaraf secara fisik, melainkan disebabkan oleh emosi kegagalan, frustrasi, kekhawatiran, kesedihan hati, ketakutan, kekalahan, putus asa. Ini luar biasa, ini menarik. Jadi setengah dari pasien di rumah sakit disebabkan karena gangguan kejiwaan. Nah, kalau ada di antara mereka yang sakit itu karena gangguan kejiwaan, akhirnya jadi sakit A, sakit B, sakit C, ada yang meninggal, mereka minta izin keluarga, mereka otopsi. Pada waktu mereka otopsi ditemukan syarafnya sehat secara fisik. Jadi ternyata gangguan itu bukan disebabkan karena masalah fisik, tapi karena masalah kejiwaan. Itu berdasarkan dari 3 bersaudara Mayo. Nah, sekarang ada satu ahli penyakit jiwa. Nah, kalau tadi itu dokter-dokter medis ya, itu tadi semua dokter medis. Ada yang spesialis penyakit dalam, ada yang spesialis jantung, ada yang spesialis. Sekarang adalah dokter ahli penyakit jiwa. Dia menulis satu buku dengan judul Man Against Himself. Seorang pria yang melawan dirinya sendiri. Dr. Carl menyingkapkan dengan jelas, mengungkapkan dengan jelas, di dalam buku ini dia mengungkapkan dengan jelas bagaimana jiwa dan badan kita hancur karena kekhawatiran, frustrasi, kebencian, kemarahan, kesebalan,
Jadi hati-hati kalau yang suka sebel gitu ya, sebel. Nah, hati-hati saudara. Kalau kita nyebut sebel-sebel itu ngundang penyakit, jangan. Kita bilang syukur, syukur. Nah, itu penyakit pergi semua. Atau pemberontakan serta ketakutan. Ini menurut ahli ilmu jiwa. Jadi saudara, tadi kita lihat di dalam Amsal pasal 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan cuma sekedar obat yang manjur, obat yang luar biasa. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, korelasinya di mana? Nah, tadi saya munculkan semua nih, penyelidikan dari dokter-dokter hebat, dan mayoritas mereka adalah dokter dari Mayo Clinic, rumah sakit terbaik di seluruh dunia sampai hari ini. Dari zaman dulu sampai hari ini. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata luar biasa. Oh ternyata filsuf Yunani. Plato pernah mengatakan begini, para dokter membuat kesalahan yang amat besar, yakni mereka berusaha menyembuhkan badan tanpa berusaha menyembuhkan jiwa. Padahal badan dan jiwa adalah satu dan tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Saudara, saya sengaja tulis di atas, Plato hidupnya kapan? 400 tahun 428 sampai 348 before Christ, sebelum Masehi. Jadi ini sebelum kelahiran Kristus. Ini Plato sudah mengatakan hal ini ribuan tahun sebelumnya. Dan yang luar biasanya, satu klik lagi, 2.300 tahun kemudian, apa yang dikatakan Plato itu baru dilihat oleh ilmu kedokteran. 2.300 kemudian, dunia kedokteran barulah mengetahui kebenaran ini dan mulai mengembangkan obat baru yang disebut obat psikosomatik. Obat psikosomatik ini adalah obat yang sekaligus menyembuhkan jiwa dan badan. Jadi dokter baru menemukan, ilmu kedokteran baru menemukan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kejiwaan seseorang dengan penyakit yang dia derita. Wow, bayangin saudara, 2.300 tahun sebelumnya Plato sudah mengatakan demikian. Tetapi yang luar biasa, ya nggak apa-apa, diklik aja. Yang luar biasanya, 540 tahun, kurang lebih, sekitar 540 tahun sebelum Plato mengatakan, Raja Salomo yang pemerintahannya tahun 970 sampai 931 before Christ sudah menyingkapkan hal ini yang tadi kita baca di dalam Amsal 17 ayat 22. So powerful ya. Saudara bisa bayangkan, Raja Salomo yang hidupnya hampir 1.000 tahun sebelum Kristus, 3.000 kurang lebih 3.000 tahun dari sekarang yang lalu, dia sudah mengatakan bahwa penyakit itu ada hubungannya dengan kejiwaan. Dan 2003 sekitar hampir 3.000 tahun kemudian baru dunia kedokteran, dunia medis melihat dan menciptakan obat yang namanya psikosomatik. Jadi saudara, kita harus betul-betul seriously menjaga hati kita. Karena hati kita adalah elemen yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk mengalami self-healing. Jauh lebih ampuh daripada vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin Moderna. Namanya vaksin hati gembira. Cheerful heart vaksin. Lalu kita lihat sekarang penghalang-penghalangnya. Penghalang hati tidak gembira apa? Yaitu yang pertama, banyak orang yang hidup di masa lalu atau masa depan, dan dia tidak hidup di masa kini. Jadi saudara, ada orang yang tidak menyadari bahwa dia hidupnya di masa lalu. Hidupnya sekarang, hidupnya tanggal 18 Januari 2021. Tapi sebenarnya dia sedang menghidupi hidup masa lalu. Artinya, dia selalu pikirannya masa lalu terus. Sehingga dia nggak bisa satisfied. Misalnya, dia selalu ingatnya tentang masa lalu yang bagus. Sekarang dia nggak happy, kurang happy. Kalau dulu bahagia saya, Pak. Kalau dulu mah luar biasa, Pak. Kalau dulu saya, I'm fully happy gitu. Tapi kalau hari ini, Pak, susah, nggak kayak dulu gitu. Saudara hati-hati.
Kalau kita bilang zaman nggak kayak dulu, memang zaman nggak kayak dulu. Siapa yang bilang zaman kayak dulu, saudara? Karena waktu berjalan lurus, bukan melingkar. Hari yang sudah kita lewati tidak akan pernah bisa kita kembalikan. Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, yang baru lalu kemarin, berapa jam yang lalu, tidak bisa kita lewati. Makanya kita nggak bisa bilang gini, oh, nggak kayak zaman dulu. Ya, memang nggak kayak zaman dulu. Tapi ada juga yang hidupnya terlalu jauh di masa depan. Hidupnya masih sekarang, tapi dia mikirinnya terlalu ke depan. Dan biasanya kalau ke depan mikirinnya tentang khawatir. Aduh, ntar masa depan gimana ya, ekonomi Indonesia lagi kayak begini, ini COVID ini gimana nih. Waduh, hidupnya dalam kekhawatiran. Padahal Tuhan bilang gini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Fokuslah dengan hari ini, selesaikan dengan hari ini. Maka kalau kita hari ini bisa selesai dengan baik, percayalah masa depan juga akan jadi lebih baik gitu. Kadang-kadang kita lupa. Atau yang kedua, penghalang tidak gembira. Hidup membanding-banding, suka sekali kita membanding-bandingkan ya. Bandingin diri kita sama orang lain, itu masih ini lebih parah lagi, membandingkan pasangan kita, suami kita bandingin sama orang lain, istri kita kita bandingin sama orang lain. Dan biasanya di dalam pelayanan saya menemukan kalau udah membandingkan tuh bukan hanya dengan satu orang, membandingkan dengan banyak orang. Kamu tuh nggak kayak dia, kalau dia tuh pintar masak. Kamu nggak kayak dia tuh, kalau dia tuh udah pintar masak, pintar ngerawat anak. Kamu nggak kayak dia, udah pintar masak, pintar ngerawat anak, pintar cari duit. Wah, luar biasa. Kamu nggak kayak dia, udah pintar masak, pintar ngerawat anak, pintar cari duit, pintar mijetin gitu ya. Waduh, lengkap semua udah gitu. Dibandingin dengan berbagai orang. Dia lupa kalau dirinya sendiri dibandingin sama orang lain juga habislah dia gitu. Nah, saudara, banyak orang kehilangan kebahagiaan, hati jadi nggak gembira karena hidup membanding-bandingkan. Ya, makanya di sini kalau ada di antara saudara yang hari ini masih suka membanding-bandingkan, ya ingat aja gitu. Ini salah satu penghalang hati gembira supaya jangan sampai kapasitas dan kemampuan self-healing dalam hidup kita hilang hanya gara-gara banding-bandingin orang. Dan percayalah bahwa kalau kita banding-bandingin orang, maka orang yang dibandingin itu nggak akan pernah menjadi seperti yang kita bandingkan itu. Kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, percayalah kita nggak akan jadi seperti dia gitu. Malah kita semakin terpuruk gitu ya. Kalau pasangan kita banding-bandingkan sama orang lain, percayalah pasangan kita nggak akan berubah menjadi seperti yang orang yang kita omongin gitu. Kalau mertua kita banding-bandingkan, ini mertua saya nggak kayak mertuanya dia, mertua sama dia sayang banget, tiap hari dimasakin, tiap hari, wah mertua saya saya masakin aja masih komplain gitu kan. Jadi kalau kita banding-bandingin begitu, bukannya makin bahagia. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya banyak penghalangnya, cuman kan saya mengerti waktu kita terbatas, jadi saya ambil 3 yang umum-umum. Mencari yang tidak ada dan melupakan apa yang ada. Nah, ciri-ciri orang yang mencari yang tidak ada dan melupakan yang ada itu ciri-cirinya bahasanya seandainya. Itu ciri-ciri. Seandainya saya nggak sakit ya, oh saya tuh bahagia. Seandainya saya nggak kena PHK, waduh Tuhan, puji Tuhan sekali. Seandainya, itu bahasanya. Seandainya, wah itu yang lebih mengerikan lagi. Seandainya pasangan saya bukan kamu ya, dulu saya menikah sama pacar yang lama gitu. Waduh, itu namanya ingat mantan. Kalau minum kopi mantan nggak apa-apa, kopi kenangan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah membanding-bandingkan terus mencari yang nggak ada gitu ya, kita pikir, oh aduh seandainya. Saudara, hidup berandai-andai itu nggak akan membuat kita bahagia. Hidup berandai-andai tidak akan membuat bahagia. Seandainya dulu saya nggak begini, seandainya. Saudara, kenapa saya ngomong begini? Karena saya adalah orang yang pernah hidup berandai-andai. Jadi kalau saudara tahu, saya ini orang hidup berandai-andai. Tapi saya bersyukur Tuhan menempatkan seorang istri yang tidak cukup besar, ya kecil, tapi perkataannya sungguh mantap. Karena dia berhasil mengeluarkan saya dari berandai-andai. Saya bilang gini sama istri saya dulu, seandainya saya nggak sakit ya, saya gini, seandainya, terus dia bilang gini, saya perhatiin kamu kok belakangan suka ngomong seandainya ya, dia bilang, jangan begitu, kalau seandainya saya juga bisa ngomong seandainya, semua orang juga bisa ngomong seandainya. Jangan ngomong seandainya. Perkataannya kalem, tenang gitu. Waduh, itu tapi seperti silet cutter, saudara yang masih baru.
langsung kena. Dan saya mulai hari itu bertobat. Saya bilang tidak ada seandainya. I am Lukito, here I am. Saya tidak akan seandainya. Dan itu sebabnya saudara sekarang mengenal namanya Gembala Pendeta Lukito Budiharjo. Karena saya keluar dari seandainya. Seandainya saya masih hidup di dalam seandainya, hari ini saudara tidak punya gembala yang namanya Lukito Budiharjo. Karena saya masih berandai-andai di dalam kamar. Gitu ya, seandainya gitu. Kalau orang seandainya tuh nggak akan pernah maju. Dan yang terakhir, bagaimana supaya, tadi itu penghalangnya. Sekarang sumber hati gembira itu apa? Dasarnya apa? Kalau kita bilang gini, saya mau gembira, kita nggak bisa bilang gini, gembira, ayo hati gembira. Kita pukul-pukul dada kita, ayo gembira. Nggak bisa, saudara. Kalau model begitu tuh gembiranya emosional. Kalau gembira emosional itu sifatnya sementara, temporary. Kalau kita gembiranya temporary ya pura gembira, wah lebih parah lagi saudara. Kalau pura-pura gembira nggak akan terjadi self healing, karena Alkitab dalam Amsal 17:22 dikatakan hati yang gembira, a cheerful heart, bukan a cheerful face, bukan muka yang gembira, bukan hati yang gembira. Saudara, banyak sekarang ini orang yang hidupnya mukanya gembira, hatinya susah. Betul nggak? Mukanya gembira, hatinya susah. Enggak. Tuhan bilang, kalau yang obat manjur itu yang hatinya gembira. Nah, tentunya kalau hatinya gembira, terpancar di wajah, mukanya gembira. Ya, kira-kira kayak muka saya beginilah, muka gembira lah modelnya. Ini GR gitu ya. Oke, yang pertama, hidup satu. Dasarnya apa? Sumbernya kita bergembira. Karena kita punya Bapa di sorga yang sangat mengasihi dan memperhatikan kita dan memelihara orang yang percaya kepadanya. Jangan diragukan lagi ada Bapa yang pelihara hidup kita. Yohanes pasal 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang bukan hanya perkataan, tapi kasih Tuhan itu dalam tindakan. Dia wujudkan melalui kehadirannya, melalui diri Yesus, dan dengan kematian di kayu salib yang begitu luar biasa, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Artinya, kalau yang paling buruk saja, Tuhan tangani, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar. Jangan pernah ragukan kasih Bapa. Lukas pasal 15, kita nggak buka ya, Lukas pasal 15 pun kita tahu anak terhilang yang sudah minta warisan bapaknya dihabiskan dengan foya-foya, waktu dia kembali, dia bertobat, diterima sama bapaknya. Bukan hanya diterima, dipestain sama bapaknya. Kita ini punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Jadi kenapa mesti sedih gitu ya? Kalau Bapak kita sangat sayang sama kita, kalau Bapak sangat sayang sama kita, percayalah Dia akan berikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita diciptakan secara spesial dan unik. Jadi jangan, nggak usah banding-bandingin. Saudara percayalah, tidak ada duanya. Yang namanya Lukito ini di dunia tidak ada duanya. Nama boleh sama, tapi orangnya tidak pernah ada duanya. Jadi saya ini unik, gitu ya. Yang namanya Bang Valentino Napitupulu tidak ada duanya, cuma satu di dunia ini. Tidak ada duanya. Jadi ngapain kita banding-bandingkan sama orang lain? Kita ini spesial, kita ini unik. Yang ketiga, ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan tanamkan dan investasikan. Termasuk lewat pengalaman demi pengalaman, itu adalah investasi Allah dalam hidup kita. Temukan dan kembangkan. Saudara, saya setelah melewati proses di dalam hidup saya, lewat putus asa, mau pernah bunuh diri 3 kali, dan sebagainya, bagaimana saya harus berjuang melawan minder. Belakangan saya baru tahu bahwa itu adalah investasi Tuhan dalam hidup saya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menolong orang lain yang putus asa, supaya saya bisa menolong mereka, saya bisa merasakan gimana sih kalau orang putus asa, gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh taruh investasi dalam hidup kita lewat pengalaman demi pengalaman. Contohnya Yusuf, itu investasinya Allah dalam hidupnya dia.
harus dijual jadi budak, bekerja di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara, di penjara dia bekerja lagi sampai akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir. Banyaklah contohnya Daud, ya, Abraham, Elia dan sebagainya. Jadi ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan tanamkan. Jadi bukan hanya tidak membanding-bandingkan, tetapi sekarang temukan dan kembangkan. Kalau saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu Pak Tony menyampaikan firman Tuhan tentang shift. Nah, itu salah satu cara untuk menemukan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek bagi hidup kita. Responi setiap keadaan dengan benar. Jadi kalau ada peristiwa yang menimpa hidup kita, yang hari ini belum mengerti, tapi kita tahu bahwa ini terjadi dalam hidup kita tahu Tuhan punya rencana yang baik. Karena dia tidak pernah punya rencana yang buruk dalam hidup kita. Amin. Responi setiap peristiwa dalam hidup kita dengan cara yang benar, maka kebaikan Tuhan pasti akan kita lihat, pasti akan kita alami di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan dengan demikian, kalau kita ingat kenapa kita bergembira, sumber hati bergembira, ada 4 faktor utama ini, ada banyak sebenarnya, ada berbagai fondasi, tapi sekali lagi waktunya terbatas, saya ambil 4 hal ini, dan mari, milikilah hati yang gembira, maka kita punya self-healing dalam hidup kita nggak perlu obat terlalu banyak, jangan takut, ini lebih ampuh dari vaksin Sinovac, lebih ampuh dari vaksin Pfizer, dari vaksin-vaksin yang lain. Hati yang gembira. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan menempatkan satu elemen dalam diri kami yang merupakan satu bagian menjadi self-healing buat hidup kami. Ajar kami untuk menjaga hati kami dengan baik, sesuai dengan firman-Mu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tolonglah kami, Roh Kudus, supaya kami tetap menjaga hati kami dan memiliki hati yang gembira, sehingga kami memiliki self-healing, obat yang manjur dalam hidup kami. Kami tidak mengalami sakit, kami terhindar dari sakit penyakit yang tidak seharusnya kami alami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang selalu baru setiap pagi, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu memberikan kepada kita damai sejahtera, yang memberikan kepada sukacita sehingga hati kita bisa terus bergembira, hati kita bisa penuh dengan sukacita, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu akan memberikan kepada kita tuntunan, arahannya, kepekaan untuk mendengar akan suara Roh Kudus, akan selalu menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan, amin. Terima kasih.